suka jazz. Bisa jadi playlist kalian lebih jazzy dari yang kalian kira. Bukan hidup yang berat, lo aja yang kebanyakan mikir. Diputar, diulang. Dibikin ribet sendiri. Udah, langsung coba aja. coba apa? Coba tanya. Radio. 107,9 FM 8 Radio ITB, your entertainment and music station. Hai Kampus Mania. Kayaknya tadi dari suara-suara tadi kayaknya udah ada kayak musik-musik gitu nih ya. Udah culture banget. Iya. Untuk podcast hari ini apa ya kira-kira ya? Udah ada spoiler dikit ya. Kayak sebelum kita spoiler lebih lagi, kayaknya kita kenalan dulu gak sih sama 3 penyiar culture ini. Kenalin, aku Nala, aku Rizka, Dan aku Henok. dan kita yang bakal temenin kalian di episode kali ini. Tapi, aduh, kayaknya kita harus nanya kabar kampus mania dulu nggak sih, La? Bener banget. Kampus Mania gimana nih kabarnya? Mungkin ada yang udah liburan ke Bali, atau mungkin masih ada yang temenin kopi sama deadline. Nah, santai aja nih kampus mania. Buat yang lagi di perjalanan, lagi nugas, atau mungkin lagi nyari lagu baru buat masuk playlist, pas banget karena hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin kampus mania sering banget dengerin, tapi nggak pernah disadarin gitu loh. Tapi itu, kita harus serius dulu nih. Menurut kalian, kalau misalnya pertama kali dengar jazz, kepikiran apa nih? Bagi gue kalau denger jazz tuh kayak vibe-nya tuh hotel 5 stars, kayak lagi makan di kafe-kafe mahal. Nah. Dan bagi gue tuh musik jazz tuh kayak sesuatu yang sulit dipahami gitu nggak sih Hana? Iya benar, tapi ya tahu nggak sih, semakin kesini tuh kayak banyak banget anak muda tuh yang kayak gue nggak suka jazz, padahal sebenarnya tuh hari-hari mereka tuh banyak loh unsur-unsur jazznya. Contoh nggak sih? Masih banyak banget nih orang-orang yang punya stereotype kayak music old dan tua gitu terhadap jazz, padahal banyak anak muda yang beneran dengerin musik yang ada unsur-unsur jazz di dalamnya. Ini juga relate lagi kayak stereotip kayak gitu. Tapi itu sebenarnya penasaran, apa jangan-jangan orang yang bilang gak suka jazz itu cuma karena mereka tuh gak sadar aja kalau yang mereka dengar itu jazz. Karena pasti kita sering denger dong kayak di FYP, di Reels IG, pasti banyak banget yang genre musik yang berseliweran. Mereka tuh cuma ngomong gak suka, alias mereka tuh gak tahu aja musik jazz tuh aslinya kayak gimana sih. Kira-kira tuh gimana sih lagu yang biasa diputar di kafe tuh apa sih biasanya ya kalau jazz tuh? Kalau yang gue tahu ya, ada musik dari Lil Wayne, Nicki, Bruno Mars, Red Orange Country, atau Bea Baby. Kalian relate nggak? Relate sih. Jujur, relate banget sih. Tapi kayaknya kita nggak usah sotoy sih guys. Soalnya kayak kita udah bakalan kenalan gitu loh sama ahlinya. So, daripada kita menerka-nerka stereotype tentang musik jazz, mending kita langsung ngobrol sama ahlinya langsung. So, hai! Ini dari teman-teman dari kita Jazz, dan boleh perkenalan diri dong dan menyapa Kampus Mania. Halo semuanya, kenalin gue Gastia Kamarasa Dino, biasa dipanggil Kalek, dan gue dari Teknik Mesin. Kenalin, nama gue Fabian Syarmadilhum, bisa dipanggil Darmo dari Teknik Mesin. Oke, kenalin semuanya, nama gue Jetro Dada Susawijaya, biasa dipanggil Jet. Gue dari Teknik Material. Wih, udah ganteng, jago main musik, pintar lagi. Ini ya guys, karena jujur aja tuh kita tuh kayak agak bingung tuh sama kata jazz gitu, karena otak gue tuh kayak masih otomatis kalau denger jazz tuh kayak money gitu-gitu loh. Nah kan butuh klarifikasi nih ya. Menurut kalian, kenapa sih stigma dan branding itu bisa muncul dan bertahan sampai sekarang nih? Padahal jazz tuh udah sering denger di mana-mana nih. Bener banget. Jadi, kenapa muncul stereotip gitu ya? Jadi mungkin stereotip ini muncul nggak jauh dari asal-usul jazz sendiri. Dia muncul di era tahun 1920-an kan, di kota New Orleans. Dan zaman itu lagu yang paling populer dan paling sering didengarkan itu ya lagu-lagu jazz. Jadi mungkin kalau misal kita ketemu orang-orang yang hidup di masa itu ya, lagu pop mereka itu adalah lagu jazz. Jadi mungkin dari situlah muncul suatu stereotip bahwa lagu jazz ini adalah lagu dari masa lampau gitu. Makanya dikit-dikit, sebenarnya tadi yang udah dibilang sama Darmo benar ya kurang lebih. Karena bisa dibilang orang-orang yang ya komunitas pendengar
pendengar yang lebih tua itu mereka lahir di era dimana jazz itu sedang populer. Jadi karena mereka tumbuh dengan musik-musik jazz sehingga ya kuping mereka terbiasa dengan itu, jadi makanya dijadikan stereotip bahwa orang tua rata-rata itu yang lebih suka jazz. Padahal sebenarnya enggak juga. Tapi kayak kapan sih kalian sadar kalau ternyata jazz itu tuh kayak nggak sejadul yang orang bilang? Bener kan? Setuju nggak? Iya sama no? Nggak jadul kan? Setuju kan? Menurut kalian kenapa nih? Ini ngomongin kapan kan? Kapan kami sadar bahwa jazz itu nggak sejadul yang dikira biasanya, yang distereotipikan orang lah. Sebenarnya banyak sih momen-momen yang personal buat saya sendiri. Kayak mendengarkan sebuah artis atau sebuah album, dan ya bolehlah kasih contoh satu. Apa tuh? Waktu itu awalnya kan gue dengerin jazz yang klasik, Iya. Miles Davis, dan Coltrane dan teman-temannya lah, jazz standard lah. Sampai akhirnya lagi coba-coba yang lebih modern. Modern, apa tuh? Ada satu album dari Kamasi Washington namanya The Epic. Ya itu sih sebenarnya kayak strukturnya kayak jazz, Tapi semuanya mirip kayak jazz, tapi ya pembawaannya, inovasi yang dia ada di situ itu ya bikin sebuah take yang modern. Dari album itu gue sendiri sadar bahwa ya jazz yang kita kenal itu gak selalu kayak jazz yang kita kenal gitu. That makes sense. Indahnya jazz adalah dia tuh bisa evolve dan dia bisa mengikuti gitu ya. Ya, dia bisa mengikuti aliran zaman. Ada yang mau nambahin nggak? Nah, tapi sebelum nambah ini kita ada punya additional question nih. Jadi tadi kan udah diceritain ya, tapi mau nanya lagi, mau confirm aja. Berarti menurut kalian itu anak muda sekarang nih, itu sebenarnya lebih dekat dengan jazz dari yang mereka sadari atau gimana? Sebenarnya nih, kalau misal kita ngomongin anak muda zaman sekarang ya, bahkan kegiatan sehari-hari kita itu sebenarnya lebih dekat dengan musik jazz. Jadi mungkin tanpa disadari kalau misal sekarang kan zaman sosial media nih. Gak bisa jauh dari sosial media. Ya lo sehari-hari kalau misal kehidupan sehari-hari nggak mungkin lah nggak buka sosial media sama atau ada ya mungkin ya, cuman kan nggak banyak. Tapi kalau kayak Lauve itu tuh jazz gak sih guys? Karena I'm a big fan of Lauve gitu kan. Itu sebenarnya itu kayak termasuk gak gue yang dengerin jazz. Sebenarnya Lauve itu adalah salah satu musisi yang terinfluence oleh genre jazz. Jadi memang si Lauve ini kan dia selain ngerilis lagu-lagu bikinan dia sendiri kan seringkali dia juga ngerilis lagu-lagu jazz standard yang dia bawain lagi dikemas ulang dalam bentuk yang lebih modern gitu lah. Nah, Lauve ini juga salah satu contoh yang bagus sih untuk kedekatan anak zaman sekarang dengan musik jazz gitu. Karena si Lauve ini kan populer kan di zaman sekarang, apalagi soundtracknya kan sering dipakai buat video TikTok juga kan. Atau jadi sebenarnya kalau misal dibilang deket, pasti deket. Apalagi kalau misal kita ngomongin kayak lagu-lagu yang sebenarnya nggak terlalu jazz, tapi mereka juga punya unsur-unsur jazz gitu. Tapi Lauve tadi juga itu salah satu contoh yang nyata lah, yang konkret lah, di mana anak-anak zaman sekarang ini lebih dekat dengan jazz. Dengan sejarah yang panjang, terus branding musik jazz yang sebenarnya tuh viral di sosial media, zaman kita aja yang nggak sadar. Nah, tapi di balik cerita itu, gue tuh kepo deh, apa sih yang bikin kalian mahasiswa tertarik untuk gabung ke ITB Jazz? Padahal ITB Jazz punya branding yang tadi kita bilang kayak musik orang tua, terus juga musiknya sulit dimengerti dan kayak fancy gitu vibe-nya. Tapi apa yang bikin mendorong kalian untuk join bukan ITB Jazz di ITB? Yang membuat gue dulu tertarik dengan bagi-bagi itu pas depan masih apa sih sebenarnya. Jadi ada acara ITB tahunan yang memamerkan OHKM. Oh, OHKM itu pertama kali kita tertarik sama ini. Nah, dari OHKM itu
gue dulu tuh punya tujuan untuk mencari explore bakat dan minat gue terhadap musik. Gue pengen apa ya kira-kira bisa buat musik nih ya, gue pengen bermusik. Jadi dari dulu kalian tuh udah suka musik ya? Kalau gue dari dulu ya, lu gimana? Gue juga sih kayak kecil. Dia tuh spesifik jazz atau suka musik aja? Semua musik. Wow, framing aura banget. Nah, ini juga sebenarnya lumayan nambahin ke story itu ITB Jazz. Apa ITB Jazz? Yaitu gue pengen cari wadah untuk bermusik. Gue lagi jalan-jalan keliling. Nah, kebetulan gue tuh nyamperin salah satu booth di Hoka itu Napres. Napres pertama kali jualan tuh gue sebenarnya tuh kebetulan ITB Jazz. Tapi karena gue lihat Napres dulu, jadi gue lihat Napres dulu kan. Gue lihat Napres ini kayak musik, kayak moshing kayak asik ya. Gue udah mau daftar situ, terus tiba-tiba yang jaga booth ITB Jazz waktu itu adik gue. Bagusannya itu sebenarnya kakak kelas gue dulu dari SMA. Namanya. Iya. Sekarang jadi chairman ITB Jazz kayak gue aku nggak usah situ. Terus gue liatin aja kan, ITB Jazz itu apa sih menarik. Terus semakin gue lihat-lihat tuh ITB Jazz tuh sebenarnya nggak cuma UKM musik yang fokus pada jazz. Sebenarnya ITB Jazz tuh memiliki juga tujuan untuk memperkenalkan musik jazz ke audiens lebih luas, khususnya untuk mahasiswa ITB. Nah, tapi untuk menarik peminat yang lebih banyak, jadi mereka memperkenalkan musik lebih luas dulu, baru musik jazz. Maknanya lebih dalam daripada itu ya. Sepakat? Nah, berarti jadi kita udah mengetahui bahwa ternyata jazz itu ada di kehidupan mahasiswa sehari-hari. Sepakat? Yes, bener banget. Ternyata bahkan apa yang sering gue dengerin itu termasuk jazz. Yes. Itu sama itu udah culture, itu Iya. Yes. Apalagi kalau masuk ITB Jazz jadi keren kayak kalian ya nggak sih? Nah, sekarang kita udah ngebahas tentang jazz dan ITB Jazz itu sendiri. Siapa yang setuju kalau kita main game? Setuju? Setuju. Yang setuju main game? Setuju kan? Yang setuju angkat tangan. Oke. Kalau gitu sekarang kalian semua langsung aja ayo kita main game sama-sama. Ayo. Hai kampus mania. yakin kamu kalian nggak suka jazz. Bisa jadi playlist kalian lebih jazzy dari yang kalian kira. Kita sekarang udah balik lagi sama trio Culture 28 EH dan trio kece dari band Inter 2 anggota ITB Jazz. Udah kayak artis ya. Kita mau ngapain sih? Kita bakal seru-seruan nih. Udah siap belum seru-seruan? Oke. Kita jelasin sedikit nih buat kampus mania biar nggak bingung kali ya. Jadi mereka masing-masing ini udah megang satu genre yang we don't know. Nah, ntar kita bakal nanya-nanya nih satu-satu ke mereka pertanyaan yang kira-kira bisa ngasih hint ke kita apa sih kira-kira genrenya. Langsung mulai, ayo. Bisa nih, kita bertiga nggak bisa nebak. Jadi palingan salah ya. Wish and luck ya kampus Wish and luck, mania. bro. Oke, semoga masuk kita. Mulai dari gue deh. Oke, gue bakal mulai kita tanya ke. Coba mungkin dari Jetro nih. Coba boleh maju dulu sih, maju dulu. Oke, kalau dari berdasarkan genre lo nih ya. Coba dong, tolong kalau misalkan genre lo tuh bisa jogetnya bakal kayak gimana? Coba kita lihat kira-kira jogetnya bakal gimana. Coba Jetro jogetin. Gimana ya? Gimana? Itu apa tuh? Ini ngapain? Ini. Nyapu nih. Yang sama Satu lagi. Ini aku masuk ya. Boleh. Udah kayak Darmo, coba maju dulu Darmo. Coba tanyain ya. Karena gue dengerin musik nih sehari-hari buat nugas. Menurut lo, genre lo ini cocok nggak sih buat dengerin nugas? Atau kayak 50-50 atau gimana nih? Kayaknya kurang cocok sih. Soalnya kayak bikin ngantuk gitu deh. Karena kalau nugas kan harus yang Kurang cocok, bikin ngantuk. Nice boy. Oke. Nah, yuk kale. Yes, namanya udah keren banget. Mungkin ya
Oke, karena kebetulan gue suka banget nonton film. Oke, menurut lo genre yang lo pilih itu sering banget gak muncul jadi soundtrack film? Bisa banget. Bisa dong. Kalau misalnya nih, genre gua kalau di soundtrack film, soundtrack filmnya harus action. Oke. Apa itu? Guns N' Roses Bertenaga. Enggak. Oke. Jetro, maju. Sekarang gue pengen tanya, kalau misalkan genre lagu lo ini bisa jadi makanan, kira-kira bakal jadi makanan kayak rasanya? Apa ya? Berpikir keras. Nice clue. Ayo. Kayaknya gue pinter banget. Ayo. Tadi lo bilang lagu lo tuh vibe-vibe-nya ngantuk gitu ya. Yang gue pikirin tuh mungkin gak sih kalau gue lagi sedih gue dengan genre ini? Mungkin sih, sebenarnya genre yang Mungkin. ya genre yang gue pegang ini bisa didengerin waktu sedih maupun waktu senang. Oke, bisa dua-duanya ya. Kalian dari nanti kita cerita tentang hari ini. Biasanya nyanyi genre yang lo pilih itu cewek atau cowok? Kebanyakan cowok. Tapi ada cewek. Tapi bisa dibilang dikit. Oke, gua ada dapat sebuah speculation. Jetro maju. Oke. Alat instrumen yang paling kedengeran di genre musical ini. Bagus sih pertanyaannya. Udahlah, saxophone. Nah, lanjut. Gini, baru mau berarti ayo. Ini mirip sih saya punya pertanyaannya. Pasti kan ada main instrumen gitu di setiap genre. Peragain dong instrumen yang kayaknya kalau nggak ada instrumen ini, genrenya kurang deh, harus ada instrumen ini. Tapi gimana maininnya? Peragain dong Darmo. Coba. Ada gini ya, mainnya. Kode, maybe ya. Coba mungkin sambil begini, nampol kalian ya. Belum panas ya. Oke, singkat saja. Peragain sesuatu gitu. Bisa diperagain. Emosi yang dirasakan. Boleh. Kalau di filmnya biasanya action yang dilakukan itu gimana? Coba sambil ada lagu ini kamu Saya gitu. Iya. superhero yang Kita bayangin yang kamu Main tadi ya. karakternya lagi turun terus lawan sama musuh. Gimana tuh? terus soundtracknya genre itu. Oke. Oke, kayaknya enough question. Udah indah Pak. Enough question. Diskusi dulu. Kita diskusi dulu ya. Kampus Mania, ini moment of truth. Drum roll. Oke. Kita sekarang tebak dari genre. Oke. Tadi oke. Udah berang-berang ya? 1, 2, 3. Yes! Ya. Country songs. 1, 2, 3. Salah. Dengar. Ini dari orbit gua dong. Oh jangan. Jujur guys, kampus mania aja gak bisa. Apa mau ngambil itu? Tradisional musik angklung. Oke, bisa ada gambar. Ada orkestra juga bisa. Ada Ansam. Orkestra hibdut. Hibdut. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan struktur rodaku. Udah, genre yang gue pegang itu tadi keroncong. Tentang pakai batik. Jujur guys. 1, 2, 3. Rock. Betul.
lainnya dari kita, langsung aja kita ke segmen berikutnya. Ayo. Nggak terasa kita udah di penghujung akhir ya, penghujung episode. Dan jujur gue sedih banget sih bakalan bisa sama teman-teman kita centang dua ini ya. Tapi sebelum itu nih kita recall dulu kali ya Kampus Mania, apa aja sih yang udah kita bahas dari tadi. Jadi nih, meskipun jazz sering banget nih dikatain musik orang tua atau musik kafe, realitanya banyak banget nih anak muda yang suka banget sama jazz. Dan bagi gue, kalau tadi kita sharing-sharing, gue baru sadar kalau musik jazz itu sebenarnya kita dengar di mana-mana dan mempengaruhi berbagai genre populer saat ini. Kalau dari Centang Dua sendiri, ada nggak yang mau disampaikan sebelum berpisah sama Kampus Mania? Kami terima kasih sudah nonton episode kali ini. Semoga kalian lebih banyak mendengarkan jazz. And jazz is not dead, it's just evolving. Ditunjuk kalian Kampus Mania. Biasa. Dengerin kamu. Yes, dengerin jazz karena ITB Jazz juga ngebuktiin ya bahwa ternyata jazz itu kayak berkembang dan bisa mengembangkan minat bakat itu. Setuju banget. Mungkin tahun ini gue masuk ke jazz. Mungkin. Biar bisa ketemu orang-orang kece kayak di sebelah kita. Biar bisa Mungkin dipikir lagi kali ya. Tapi Kampus Mania, walaupun nih episode kali ini mau berakhir, tenang aja, kayak Kampus Mania bisa nemuin kita di berbagai platform sosial media loh. Di Instagram, Kampus Mania bisa cari kita di 8EH Radio ITB, di TikTok di 8EH Radio ITB, dan di X 8EH Radio. Nah, dan juga ada Spotify kita di 8EH Music, di YouTube 8EH Radio ITB, dan website 8EH Radio ITB.com. Mungkin dari kalian ada nggak nih yang mau dipromosiin gitu loh? Centang Dua Di sini. di mana ya? Langsung aja follow ya Kampus Mania. Karena 3R bahwa ada rantau, rindu, realita, yaitu CTRL di episode selanjutnya. Itu bakal bahas suka duka anak rantau untuk menghadapi realita kosan loh. Jadi mereka ini bertahan di tengah tuntutan kuliah dan proses menjadi dewasa. Wow, bercanda episode selanjutnya lebih banget ya. Jangan lupa ditonton ya. Be smart and stay cool. In Harmonia. Romeo. Bye Kampus Mania. cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengambang, tak jemu-jemu mata memandang. Aku namakan di kau Juwita malam. Sinar matamu menari-nari
Jatinegara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa bulan. Esok lusa boleh kita jumpa bulan. Esok lusa boleh kita jumpa bulan.